pendampingan ini adalah tentang perubahan paradigma pembimbingan pembelajaran ya. Jadi nanti kita akan diskusi tentang refleksi, kemudian tentang rencana merintis komunitas praktisi, kemudian nanti mengkomunikasikan visi yang sudah Ibu buat. Kemudian sudah siapkan kan dokumennya kan, yang kemarin kan ada tentang instrumen survei yang kepala sekolah itu, nanti kan itu diupload kan. Kemudian terima kasih juga Ibu sudah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan gitu. Jadi tadi saya sudah minta izin sama kepala sekolah. Oke, Bumi, kalau boleh tahu nih, gimana dukungan dari kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani? Alhamdulillah kalau dukungan dari kepala sekolah cukup mendukung. Beliau bilang yang penting tidak bekerja menunda dan mengadakan perubahan di dalam pembelajaran, sering melakukan pembelajaran edukatif, sangat mendukung. Bukan hanya kepala sekolah, saya juga beberapa kali sharing dengan wakil kurikulum. Kebetulan dia juga bidang studi matematika sama, jadi dia senior, saya anggap senior. Dia sering bertukar informasi, sering sama-sama refleksi mungkin ya. Kemarin dia juga ada saya masuk, saya ngajar beliau masuk, saya minta beliau masuk. Setelah itu kita mengadakan refleksi dan dukungan dari rekan-rekan lain yang bukan mata pelajaran saya juga alhamdulillah mendukung. Untuk saya sudah memperhatikan untuk anak-anak kampus segera datang ke labor kita karena kita akan melaksanakan latihan angklung segera. Tantangan pasti ada. Sekali lagi untuk anak-anak apa rencana Ibu agar rencana itu berjalan secara maksimal? Jujur Bu, saya pertama kali ingin mendisiplinkan diri saya. Saya ingin memulihkan kesehatan saya. Makanya saya sekarang ini manage kepala saya ini pikiran dan hati saya harus lebih. sekali lagi untuk anak-anak Ini bukan sebagai beban bagi saya. Enjoy saya jalani mengalir. Saya jujur kan Ibu pernah tahu saya sempat pengen mundur Bu, pengen kemewahan lah itu apa lagi. Tapi dukungan dari kawan-kawan grup kelas kita, terus saya akan curhat dengan kawan-kawan sendiri, kita untuk maju aja terus semampunya. Yang penting penyelesaian kesehatan jangan banyak pikir. Nah, jadi tugas-tugas itu kalau bagian saya kerjakan. Pas lagi saya agak ngedrop, saya santai dulu, saya stop dulu. Jadi yang pertama tuh saya ingin disiplin dulu ya. Saya disiplinkan diri saya sendiri. Terus saya istilahnya mulai dari diri itu Bu. Nah, itu ini saya dulu. Jadi saya perbaiki kekurangan saya dulu. Mungkin karena kesibukan saya lelah sehingga kadang saya masuk kelas. Itu saya harus perbaiki dulu. Yang pertama. Yang kedua, di kepalanya kan ide-ide untuk pembelajaran itu sudah ada. Jadi saya lihat kondisi ini bisa tak dilaksanakan. Kalau saya langsung memaksakan diri harus bisa, saya stres sendiri kan Bu. Kalau ternyata saya tidak, kita harus belajar dulu. Saya harus belajar situasi. Jadi itu yang saya lakukan ini. Pelan-pelan melakukan ini. Saya sekarang anak ibu yang mengikuti paduan suara segera masuk ke labor IPA. Ya? Jadi intinya Sekali lagi yang mengikuti paduan suara anak ibu PK 789 masuk ke labor IPA. dukungan sudah, kemudian bentuk dukungan Mohon partisipasinya lebih cepat. rencananya pun sudah ada 2 ya rencananya tadi. Kemudian sekarang untuk refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Apa saja yang sudah Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Kalau modul 1.1 ini filosofi pendidikan hajar wanita. Itu betul-betul seperti membuka pemikiran saya sebagai guru selama ini. Mungkin kita tuh hanya ada istilahnya mengejar kurikulum ya Bu ya, tanpa memperhatikan kebutuhan anak, kemampuan anak dan tanggapan anak
ngajar ulangan gitu. Tapi Iya. setelah saya belajar modul itu, terus saya pikir, oh ternyata kita sebagai among, guru ini sebagai among, kita mengajar itu harus lebih lembut gitu ya, tegas tapi lembut, rangkul anak, ikatin anak, itu luar biasa Bu. Kalau di setelah mempelajari modul satu tujuan nilai dan guru penggerak, wah ini semakin heboh ya, karena ternyata guru itu bukan hanya mengajar saja, tapi banyak perannya, terutama berpihak pada murid. Yang selalu saya tanam di kepala saya dan di hati itu berpihak pada murid itu. Jadi kita mengajar itu betul-betul pertama saya menyapa, menanyakan kabarnya dulu. Kemudian kita ajarkan ini, tanya yang bisa tidak, paham tidak. Jadi betul-betul saya coba komunikasi mereka satu persatu. Walaupun itu memakan waktu lama mungkin Bu, tapi ya pelan-pelan saya coba kolaboratif, saya lakukan dengan bukan di sekolah tapi di MGMT, kita sudah refleksi, saya sudah sering lakukan juga punya kawan, bahkan dengan murid saya nanya, punya istirahat di bareng murid, gimana ibu ngajar tadi? Bagus tak? Ini kami suka begini misalnya, ibu kami tak paham, dan saya terlihat kurang saya, mungkin saya terlalu cepat ngajar di bidang ini, jadi refleksi bagi saya. Terus lagi saya sudah ini loh Bu, saya rekam, saya ngajar. Jadi sampai di rumah saya pelajari lagi. Bisa udah nyata ya. Besoknya saya masuk kelas ini, kira-kira saya apa kurangnya saya di sini. Karena kan kita tanpa sadar tuh ngajarnya. Jadi saya bawa aja letak di belakang itu. Nah jadi nanti kira-kira saya buat di sini. Jadi sampai refleksi. Jadi yang sudah Ibu implementasikan di kelas Itu yang saya laksanakan. dari modul 1 1 2 1 2. Ya, pembelajaran berpihak pada murid itu jelas saya akan dilakukan. Kemudian sisi zaman Bu. Jadi kalau ngasih proyek itu ada tugas proyek ya. Anak itu sudah langsung ke lapangan itu, saya wawancara pedagang. Kalau dia tak mampu atau malu, saya bawa dia jam ini jam kantin. Misalnya saya ngajak dia agak 10 menit, saya syutingkan karena itu kemampuan dia. Terus dia buka apa dia edit video, saya ajarkan. Dia boleh belajar juga sama kakaknya di rumah. Jadi pembelajaran berbasis itu sudah saya terapkan juga. Iya. Pembelajaran kontekstual juga. Jadi intinya 1 1 1 2 1 3 itu sudah Ibu implementasikan ya. Oke, sekarang untuk rencana merintis komunitas praktis di sekolah ini, waktu untuk Kak Arya kan kita bahas itu ya. Jadi dari pemetaan komunitas praktis yang dibuat Kak Arya itu, dalam komunitas itu Ibu mengambil peran apa? Di MGMP, MGMP itu yang sering saya kunjungan itu, juga saya jadi wakil ketua. Jadi saya sering ngasih diseminasi. Kalau saya ada seperti kemarin di sini positif itu budaya positif, saya di sana saya sampaikan juga. Terus lagi mengenai filosofi ada dewantara. Kalau ada kesempatan misalnya ditanya ada apa, sebenarnya waktu masih ada, sementara mata apa agenda semua sudah selesai. Saya nyempatkan diri. Jadi saya juga mengajak anggota MGMP ya untuk bergerak. Jadi peran Ibu di komunitas praktis itu sebagai pengurus ya. Saya mengurus inti. Kemudian gini, untuk di sekolah sendiri itu kira-kira sudah mulai dirintis komunitas praktis itu di sekolah sendiri. Dulu ada, tapi sekarang belum. Saya tadi udah ngobrol dengan yuk kita bangkitkan kembali gitu MGMP Permapel. Dulu ada waktu Baru bincang-bincang ya. udah ada Bu, tapi sempat stop gitu. Berarti dia belum baru udah dirintis Udah ya kan? dirintis tapi macet kan, jadi saya ingin mulai Januari nanti kita akan kembali, kita hidupkan kembali karena itu halnya positif kan. Diseminasi sering juga. Jadi sekarang kan istilah di pemetaan itu komunitas praktis itu sudah sampai sudah merintis, cuman untuk tidak lanjut berkembang belum sudah. Udah lanjut berkembang kalau di komunitas MGMP sih Kan di pemetaan itu kan merintis, Iya. kemudian berkembang, kemudian
kita jam 14.30. Nah, waktu itu kan memanfaatkan. Tapi ada juga temen yang waktu itu manfaatkan untuk makan, sholat, soma gitu kan. Jadi agak kurang, belum bisa makanya mau kali susun bayar sampai sekali sebulan. Itu ada tantangan. Nah, terus solusinya bagaimana? Kita mau atur waktu, makanya komunikasi saya dengan wakil kurikulum karena beliau yang mengatur jadwal. Nah, apakah diadakan setiap hari Sabtu? Karena di hari Sabtu itu agak sedikit lapang dan pulang anak dengan jam 3. Jadi bisa diambil 1 jam 60 menit untuk perjalanan. Jadi mengatur waktu ya. Iya. Solusinya adalah dengan mengatur waktu. Oke, kemudian dari ibu perintis itu ya, ada tak hal yang menarik yang bisa ibu ambil Dari merintis yang komunitas praktisi? Kita kan berbeda-beda pendapat nih. Nah, menyatukan pendapat itu kadang ada kriteria juga. Iya. Ya, tantangan itu sebenarnya dan kita harus menghadapinya dari kepala diri. Jadi ada ya yang menarik itu adalah gimana caranya ibu menyatukan, menyamakan Persepsi, oke. pandangan. Menyamakan pandangan. Strategi apa yang ibu lakukan agar segera untuk memulai di komunitas praktisi? Kan ini udah ada nih, udah dirintis nih, tapi masih off lah istilahnya. Nah, jadi ada tak strategi ibu agar ini bergerak? Kemarin sebelumnya Bu, kita ada kegiatan. Setiap bulan kita akan melakukan menerima pelatihan, baik itu secara luring maupun daring. Kita adakan diseminasi di sekolah, jadi berbagi ilmu. Nah, itu sudah beberapa saat ini stop, berhenti kegiatan. Jadi target saya tuh udah saya komunikasikan dengan wakil kurikulum. Yuk kita buat lagi. Mengkomunikasikan Ya, komunikasikan dengan mata kurikulum karena saya ya langsung kepada kepala sekolah saya lewat jalur dulu kan. Jadi kurikulum ini saya bincang masalah ini bagaimana kalau kita buat tadi karena ini ilmu. Jadi kalau itu tak kok ilmunya bisa dapat. dan cepat sekarang jam 10 sekarang kita berdiskusi dan untuk mengkomunikasikan visi dan misi kelas 1 dan letaknya di mana.
Desember, 3 Desember. Nah, sebelum lokal kalian pinjam, maka PP itu wajib untuk melakukan pendampingan individu kepada DPP-nya masing-masing. Nah, hari ini saya sudah kedua kali Pak ya, saya datang ke sini melaksanakan pendampingan. Yang pertama itu bulan September ya, bulan September itu PI 1, kemudian hari ini PI 2. Kepada ibu-ibu semua, terima kasih sudah menghadiri diskusi kita. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dirumuskan oleh Ibu Umi Tholiba sebagai CDP angkatan 6 itu bisa sedikit banyak membuat perubahan di sekolah ya Pak ya. Karena tema kita hari ini adalah memvalidasi pemberakasan perubahan di sekolah. Jadi Ibu sudah membuat visi yang nanti akan diselesaikan semua. Mungkin itu saja perkenalan saya ada dua moderator, di mana nanti waktu dan tepat adalah akan mengisi Ibu Umi Tholiba. Untuk acara selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah, saya minta untuk kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat, menyampaikan salam, menjadikan buat Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan salam Sayyidina Sayyidina Muhammad yang terhormat Ibu Sri Ayu selaku pendamping pada program kedua. Kemudian narasumber kita pada hari ini Ibu Umi Tholiba yang kami hormati juga di sini hadir Ibu Wakil Kepala Sekolah. Pertama sekali terima kasih kepada Ibu Sri Ayu yang hadir memimpin kita di sekolah ini. Kemudian harapan saya kepada khususnya calon guru penggerak Ibu Umi Tholiba yang pada hari ini akan memaparkan masalah visi dan misi ke depan. Sebenarnya yang sampaikan ini sangat bagus. Nanti kita analisa bersama-sama. Dan mulai tahun ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Mungkin dalam visi ke depan ada yang perlu kita benahi, ada yang perlu kita sesuaikan. Kemudian khusus kepada Ibu Umi Tholiba sendiri, harapan kami dari sekolah dengan bantuan bimbingan Ibu Sri Rahayu juga, harapannya jangan nanti calon guru penggerak ini tinggal di nama. Yang kita harapkan sesuai dengan visi guru penggerak, menggerakkan kawan-kawan guru, bukan dia yang menggerakkan. Jadi harapan kami kepada Umi khususnya, silakan gerakkan kawan-kawan guru untuk bisa lebih aktif cepat. Jadi lebih aktif untuk terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian juga sampaikan kepada kawan-kawan kita nanti walaupun di dalam rumah maupun di sekolah apa itu guru penggerak. Mungkin dengan disampaikan motivasi dari Bumi, kawan-kawan kita terpancing untuk ikut jadi guru penggerak. Jadi jangan nanti kami yang membaca guru penggerak ini, tapi mungkin sebagian kawan itu belum paham apa itu guru penggerak. Karena kalau tak salah sekarang kita sudah buka angkatan 10 ya. Mudah-mudahan dengan motivasi dari Bumi, kawan-kawan juga ikut motivasi untuk masuk menjadi guru penggerak. Kalau dah ramai masuk guru penggerak, mana tahu nanti sekolah kita sekolah penggerak. Itu tampilan kedepannya. Itu saja mungkin dari saya, Bu Sri Ayu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya dan setiap usaha dan niat baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah atas salam pesan-pesannya kepada kami, kepada
berani lagi. Terus terang walaupun saya sebagai PP, saya juga merasa karena saya juga guru, ya kan, dimana diombang-ambingkan oleh keputusan atau peraturan. Tapi mudah-mudahan walaupun peraturan berganti ganti, kita sebagai guru tetap mencerdaskan anak bangsa. Itu tujuan dan dia. Oke, untuk kepada ibu-ibu juga Pak Jun sebagai kepala sekolah, terima kasih atas supportnya. Untuk itu waktu semuanya saya serahkan kepada Ibu Mika untuk memimpin diskusi tentang isi sekolah yang ibu sudah. Oleh karena itu saya akhiri moderator walaupun dia belum lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya ini meminta bantuan untuk kita berdiskusi apa mengenai isi yang selanjutnya ini dengan memasukkan beberapa unsur ya dari mereka sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kita di sini kita banyak merdeka belajar dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita sesuai dengan fondasi alam dan fondasi iman, dan tujuan kita adalah membentuk pelajar atau profil pelajar Pancasila. Itu tujuan dari kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Dalam merumuskan isi dan pertanyaan ini saya mohon bantuan Ibu untuk menjawabnya atau melanjutkan dari kalimat ini. Kita memimpikan murid yang bagaimana menurut pikiran Ibu sama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah disiplin. Nah, silakan Bapak Ibu sendiri. Karena ini akan membantu kita dalam merumuskan visi di sekolah kita. Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin. Warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nah jadi ini sudah menerima, silahkan kita diskusi bersama. Ya, tuangkan ide sudah mendapat ibu. Ya, kita diskusikan. Tapi yang masing kita memiliki murid yang seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwa visi ini kan adalah impian ya, impian, tujuan, harapan. Hasil dari tugas saya, kita memiliki murid yang berakhlak dan kreatif. Kita percaya bahwa murid adalah siswa-siswi yang istimewa. Di sekolah kita mengutamakan karakter dan kompetensi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa peraturan sekolah wajib dilakukan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menjaga lingkungan dan itu adalah harus. Terima kasih Bu Ratna, luar biasa. Wani, kemudian membacakan Wani. Pertama, kita memiliki murid yang baik. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang berbakat. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Murid di sekolah kita sadar bahwa mereka belajar dengan baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat belajar dan belajar. Linda, Memimpikan murid yang berkarakter, berjujur dan berakhlak.
saya minta masukan dari ibu untuk bisa Dia di bawah. Kalau kita depankan ini pakai kemana? boleh Saya pendidikan berkarakter. Ya, saya berkarakter berdasarkan kita. Ya kan? Jadi biar impactnya nanti kan karena kita dalam mendahulukan impact dulu. Nah, nanti itu baru kita masuk di dalam impact seni dewasa gitu kan. Saya kedepankan yang ada itu saya. Bagus misalnya kan. Ya. Berangkat dulu. yang ada media pihak pada murid sesuai alam dan tidak zaman yang tentunya proses belajar yang istilah kalau kita mengaitkan dengan istilah ini sudah ada kita masukkan dari kemudian bisa memberikan karakter berlandaskan instan ya. Berlandaskan instan di bidang teks, seni, dan wawasan lingkungan. Diam ya. Bagaimana itu? Pak Tio, sama ya. Kalau bidang IT sudah cocok karena memang kita pendidikan sekarang berdasarkan kodrat zaman. Sekarang kan zaman teknologi itu sudah cocok. Seninya akan ditambah seni budaya atau tidak seninya tidak punya budaya boleh atau budaya atau apa? Berbudaya lebih gampang. Berbudaya lebih gampang. Ya, Ada seni. Jadi mereka dengan apa? Kemudian bisa pendidikan berkarakter, berdasarkan instan, di bidang estetik, budaya, dan wawasan lingkungan. Bagaimana Boga? Ya, Siswa ini kan siswa yang merdeka kan? ya. Apakah sudah terdampak dari siswa yang sudah merdeka? Maka menggambarkan dari sini anak kita nih merdeka dari ini. Kalau ini kan masing-masing yang dulu itu juga kayak gini. Iya, visi. Itu kayak impian, harapan. Harapan. Ya. Kalau baru Wah, sebenarnya akan dilakukan kan? Pak juga. Ditambah ini ya. Terima kasih. Iya, budaya. Budaya. Terima kasih kehadirannya. Waalaikumsalam. Kalau berbudaya, ini saya usulkan karena kita kan ada proyek belajar budaya itu kan kita menggunakan kata lokal, kita menggunakan budaya daerah kita. Bidang kita ini karena memang kita sesuai dengan zaman. Teknologi.
Iya. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, selanjutnya kita ingin menentukan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Kita mari bersama-sama merincikan sikap dan perilaku murid yang sesuai dengan visi kita tadi, yang kita buat tadi, yang kita sudah jelaskan tadi. Kira-kira apa saja? Visinya adalah sikap dan perilaku murid yang sesuai dengan visinya apa saja? Kasih contoh. Disiplin, Disiplin, tanggung jawab, disiplin contohnya Mereka datang tepat waktu. rapi berpakaian, disiplin rambut, semua. Memang ada yang berani. Ketika aturan di sekolah, ya. Kalau menurut saya itu aja. Iya. Kita tadi kan ada yang kita harapkan kan kita budaya, Karakter dulu, berkarakter, jadi setiap visi itu harus kita keluarkan dari pendidikan. tapi karakter maksudnya disiplin, tanggung jawab. Visi yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng nanti beri masukan. Kalian inginnya itu sekolah kalian itu gimana? Terus kalian inginnya guru kalian itu gimana? Paham maksud ibu? Paham? Contoh, misalnya kalian ingin guru itu disiplin, masuk tepat waktu. Nah, itu contohnya. Oke? Silakan. kerjasama, Bersama berarti kolaborasi. Kalau kolaborasi itu tuh masa lingkungan tak? Kolaborasi. ya sopan. Kalau masalah ya, Kalau perkara soal kayak individu ya,
kearifan lokal. Melestarikan kearifan lokal. Daerah kepada orang. Kearifan lokal. Bahasa Inggris. Jangan lupa kebersihan. Nah, menjaga lingkungan. Buang sampahnya. Kemudian hemat Penghijauan, energi. Penghijauan. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian penghijauan. ini kita jadi misi. Hemat energi. Dari visi kita menjadi misi. Mematikan saklar sebelum sudah digunakan. Hemat energi. Iya. Itu maksudnya. Memanfaatkan barang. Mulai dilihat kalau memanfaatkan barang bekas. Memanfaatkan barang bekas. Nah, guys sekalian, ini keputusan visi dari untuk siswa. Nah, bagaimana pendapat kamu terhadap seandainya ini kita terapkan menjadi suatu tata di sekolah. Mengelola ya. Jadi ada unsur ekonomi. Mengelola. Mengolah, Mengelola. recycle. Ya, nanti pakai barang bekas. Mengelola barang bekas. Tidak ada ini ya, kayak usaha. Kayaknya budaya atau Ada ini nih, ekonomi dia maksudnya, wira swasta. Karena itu lebih ke kita. usaha. Kita maksudnya ada bidang usaha, ada unsur ekonomi. Jadi anak itu bukan hanya dia bisa menghasilkan sesuatu produktif. Produktif. Jalan tak mana sih yang tadi? Nah, maksudnya mau dimasukin mana tuh? Budaya. Produktif kan bisa produktif. Menguasai Ada bahasa kreatif tadi ya. Kreatif dan produktif. Nah, produktif masukkan di itu iptek berarti. Ya. Nah, kreatif, inovatif dan produktif. Bahasa apa sih? Inovatif. Kreatif. Tidak lah ya. Kita nggak usah bisa implementasi dulu. Yang budaya lokal itu anak menonjolkan. Itu plusnya. Plus pesaing. Panggilan untuk Ramadan dan juga Kreatif, inovatif dan Produktif ya. Itu tadi berkaitan dengan mengolah barang bekas. dari kita kita bisa ke misi sekolah. Ya kan Bu Sri ya? panggilan untuk Ramadan dan Karakter itu kan berpanduan pada tingkah laku anak Sikapnya. sikapnya. Individu. Ya, ada tambahan. Kalau tidak kita lanjut ke yang kedua. bersikap Nah, bagaimana menurut Anda sikap dan perilaku guru yang mencerminkan visi kita? Di sini bukan hanya khusus orang, tapi untuk seluruh elemen yang ada di sekolah. Jadi kalau untuk berkarakter, kalau gurunya apa Impian kamu tuh seperti apa? harapan impian kamu
waktu. Lagi ya. Berarti disiplin nih. Silakan sini Jody. Ya biar aja luas. Jadi kalau ya tinggal rincikan aja lebih. Lagi. Yang karakter. Panggilan untuk laki-laki. Guru hargain. Apakah guru harus sombong? Pengen kamu tuh. Cinta kasih. Iya. Banyak ibu-ibu. Kalau mau mengimpikan, silakan ya. Mengimpikan guru itu yang kalau berkarakter dia seperti apa? Karakter dulu kita bahas ya. Di sini tadi harus sudah benar 4 waktu. Nah, 4 waktu itu kan kategori disiplin ya. Apalagi Enggak ini tadi tunggu di sini. Jadi gini loh, sekarang ini Bumi beserta ibu guru yang lain itu lagi bercita-cita merumuskan visi yang mana visi itu berpihak pada siswa. Oke? Nah, sekarang Bumi itu minta kamu ngasih masukan. Kira-kira itu kamu ingin guru itu yang gimana karakternya, perilakunya, agar hak kamu itu bisa terakomodir di sekolah ini khususnya. Paham sampai sini nak? Nah sekarang berikan, nggak usah takut, ya nggak usah takut, dan nggak ada penilaian, karena ini umum, bukan justice satu orang dulu, tapi semua, baik kepala sekolah, guru dan sebagainya. Paham nggak? Kelas berapa? Kelas 8, udah 1 tahun berarti tuh di sini kan, tahu kan gimana kan? Nah sekarang kita berarti kasih berat. ya, sampai sini paham? Ya silakan, sampai sini. Ya, ini ya videoan baru masuk. Di sini membantu ibu berdiskusi, membantu kami semua dalam merumuskan visi sekolah. Nah, visi yang sudah kami rumuskan tadi ini. Wujudnya bisa pendidikan berkarakter, berlandaskan iman dan takwa, estetik, budaya dan berwawasan lingkungan. Nah, sebelumnya kami sudah merumuskan nilai impian dulu terhadap murid. Ini bagi dirumuskan. Nah, sekarang kita punya impian, impian kamu bersikap seperti apa? Nah, ini teman-teman kita ini sudah mengatakan mereka liburan disiplin, datang ke bawah itu lemah lembut, drama dan tidak membeda-bedakan teman. Ya. Nah, video sudah mendapat lagi. Ya. Boleh, Morris. Mudah diajak berkomunikasi. Sama berarti. Jadi gampang kamu aja. Mengajar dengan menyenangkan gitu, ya, kira. Apa lagi? Kalau dalam mengajar, misalnya gurunya kamu bisa siapa? Ya menyenangkan. Morris dan menyenangkan ya.
ibadah. Satunya rajin beribadah, Rajin beribadah ya. berceramah mengenai agama kepada siswa-siswanya. Berarti gurunya sering menaikkan materi dengan Sesuai dengan agama. Istilahnya bahasanya Bimbingan Pak. religius. serius. Ya, ya. Religius berarti kan ada dua agamaannya ya. Ada lagi ibadah religius. Bertoleransi. Toleransi antar umat beragama ya. Aku IPS tuh. Oke, udah cocok. Bagaimana minggu cocok? Cocok, mantap ya dengan kita ya. Nah, di bidang kita kami ilmunya yang seperti apa? Dalam mengajar mungkin kami menjadikan pembelajaran yang basis media ajar ada yang bisa. Kayak sekali-kali itu cara pengajarannya kan tidak membosankan, agak tidak membosankan itu kan pakai chipset atau agak video itu ada yang kayak sering-sering gitu. Kadang dengan pertanyaan yang kayak gimana Siswa Kadila. Kreatif, produktif. Sama dengan muridnya yang dan produktif ya. berarti update berarti. Update gitu ya. Berarti gurunya juga harus sesuai dengan konsep zaman. Iya. Gurunya harus menguasai IT ya. Bisa menampilkan pembelajaran juga pakai media-media IT gitu maksudnya ya juga. Ya luar biasa. kadang bisa diulang. Ya, kalau guru ngomong terus-terusan bosan ya. Tapi kalau tampilkan video itu menarik mungkin ya. Ya. Jadi oh ya. Budaya dari siapa? Guru yang budaya itu. Budaya itu kan oh berarti guru menguasai seni budaya daerah gitu ya. Atau bisa juga kan di dalam guru itu kan tidak hanya ada guru yang di satu daerah saja, pasti dari setiap guru itu pasti banyak berasal dari daerah yang berbeda-beda. Jadi tidak ada salahnya apabila guru bisa memperkenalkan tarian khas daerahnya, lagu-lagu khas daerahnya, sehingga bisa diketahui oleh banyak kalangan siswa lainnya. Apa kita di sini? Guru menguasai budaya. Kalau guru memperkenalkan budaya Ini tadi. Kalau menghargai dan kita lokal. Ya. Kalau kita budaya apa? Menunjukkan dan melestarikan budaya. Melestarikan budaya yang ada. Dan budaya daerah. Ini dia bukan hanya minta melestarikan, tapi mengaplikasikan kan? Jadi maksudnya melestarikan dan Mengaplikasikan, implementasi bahasanya, menerapkan, melestarikan dan implementasi mengimplementasikan budaya daerah. daerah dalam pembelajaran dalam lingkungan sekolah ya. Kita sering dalam momen-momen. Ya. Nah, untuk yang ini kamu tenang saja. Tanggal 30 November akan keluar bakat-bakat ini. Nah,
Radio Alabama jam 1.30 latihan. Kepada muridnya sebab dan akibat Terima kasih. yang dilakukannya seperti Memberitahukan kepada murid akibat mengimbau berarti ya, mengimbau ya, mengimbau murid untuk menjaga kebersihan. Ya, benar. Murid untuk menjaga Sampai budaya bersih, membudayakan kebersihan. untuk membudayakan. Gurunya harus sudah membudaya ya. Sama yang orang Jepang harus nonton bola, mau sampah. Kita jadi budaya. membudayakan sejak ini membuang sampah pada tempatnya. sadar untuk jadi kan sadar ya tapi sadarnya sadar akan kebersihan sadar jaga kita gurunya itu yang harus sadar Sadar itu aku juga menjaga itu Maksud yang saya tadi, gurunya sadar terus mengingatkan kesesuaian yang tadi kita betul dengan sadar menjaga Terusan ibu ke atas, sadar yang sadar sadar untuk menjaga, sadar dan mengimbau. itu maksudnya diri dia sadar dan dia mengingatkan ke yang lain. Untuk menjaga itu benar sadar dan mengimbau untuk menjaga kebersihan mengimbaunya murid ya. Makanya kalau masuk tempat sampah apa biasa ada yang marah ibu ini karena ini kan kabur semua jadi kamu ya. Oke, kemudian bacakan sekali lagi. Ini dapat guru juga ya, cocok tak? Murid-murid itu karakter, disiplin, tepat waktu, lemah lembut, ramah, tidak diskriminasi, humoris dan menyenangkan. Ada boleh saya tambahan? tambah Boleh. kayak cara mengajarnya kayak tidak membosankan, jadi kayak kadang bervariasi cara mengajarnya. Oh, menjadikan pembelajaran bervariasi. Kita sudah ya. Berarti dan menyenangkan berarti cara mengajar juga iya. Oke. Kemudian pintar, rajin beribadah, religius, toleransi antar umat beragama. Ada tambahan? Kemudian kita lanjut kalau di bidang iptek, gurunya harus kreatif. Kreatif di sini yang tadi itu dia membuat pembelajaran bervariasi, inovatif. Berarti dia membuat media pembelajaran yang menarik, yang menjadikan pembelajaran mereka sebagai yang menarik. Boleh pakai expressingnya, pakai nyanyinya, itu terserah kamu. Maksudnya dia kreatif dan inovatif. Kamu tidak takut sama murid. Kamu bagi murid-murid saja komunikasi yang baik ya, dan ramah dan ramah juga. Kemudian produktif, berarti guru juga bisa menghasilkan produktif. Berbudaya, melestarikan dan mengimplementasikan budaya daerah dalam lingkungan sekolah. Dan seperti tadi kita tahu, kamu ya, nah jadi gurunya kepada Bu Afifah nyanyi antara itu nyanyi. Ini lagu barat, tantra barat maksudnya. Ya, Bu Era harus nyanyi. Nah, nyanyi lagu barat. Ada kuning ya lah, yang baru. Bu sekalian kenalin tradisinya boleh. Ya, budaya Mau nari, mau bersakit, mau indah. Iya. Misalnya. Iya. Berwawasan
tolong ya kan. Jadi harapan kami kalau ada kamu yang teman yang berkebutuhan, misalnya dia nggak mau makan, kalau dia kan kamu bagi rumah. Dan harapan saya kan nggak perlu itu sifat pada itu. Ada timbal balik kan? Kalau kita juga harus peka terhadap kita dengan adanya sifat nanti di sini ya dulu bilang sifat itu kepada murid simpati empati gitu Boleh. misalnya saya Kawasan lingkungan itu boleh ditambah tak? Wawasan lingkungan. ini Guru dapat mencontohkan hasil-hasil dari pengolahan sampah-sampah plastik itu dijadikan sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. memberikan contoh pengolahan sampah pengolahan barang bekas ya barang bekas barang bernilai Nilai jual memiliki memiliki jual dan nilai jual. barang bekas guna Ini ke guru ya? iya mulai pengen dulu Dapat mencontohkan. Itu kan udah masuk di atas itu. Jadi di atas itu ditambahkan aja Jadi udah sadar, berani. udah sadar dan mengimbau juga sebagai contoh gitu loh. Karena itu masuk di dalam kebersihan lingkungan juga kan, menjaga itu kan. Itu istilahnya indikatornya gitu loh. Kalau indikator itu di atas itu, itu salah satu indikator yang sudah di atas itu nah. Iya. Iya kan? Cuma di atas itu ditambahkan contoh itu. Ya kan itu kan hanya sadar dan mengimbau aja. Ya kan? Nah, jadi kalau saya ditambahkan ada itu tambah dan dicontohkan. sadar mengimbau dan mencontohkan Jadi tauladan juga dibantukan. Iya, tauladan. jangan diserah Itu mensosialisasikan. Iya. Dia gini, sebaiknya dia mengimplementasikan itu dalam pembelajaran, guru itu mengajar, tapi memanfaatkan barang bekas yang ada, Iya. dijadikan sesuatu. Nah itu masuk semua. Nah, jadi contoh itu tak usah lagi. Jadi media-media guru itu kalau dapat menggunakan barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan kembali. ya misalnya kami matematika tentang lingkaran jadi buat dari kardus bekas jadi gurunya kreatif dan kalau bisa memanfaatkan barang bekas seperti untuk menjadi media pembelajaran gitu ya wah keren ya luar biasa tentang luar biasa ada tambahan Lihat seru. seru pak ya Mereka ditambahkan gurunya dapat membedakan antara organik dengan anorganik dan dapat mengajarkan kepada anak-anaknya. sudah ini Itu udah masuk indikator masuk. sudah masuk mengimplementasikan tadi kalau guru sudah sadar buang sampah satunya kita kasih tahu ini sampah organik ini organik kan kita sadar buangnya nah jadi gurunya deh guru masuk kalau gurunya salah masuk kok oke Mantap. oke berarti Ada lagi? ada lagi Saran tambahan pendapat yang Enggak, ingin enggak, kalian enggak. angan-angankan? menghimbau Kalau menghimbau, boleh disampaikan menegaskan ya sih? Mengajak juga boleh. Iya, mengajak, menegaskan agar siswa-siswi bisa melakukan revitalisasi atau peninjauan. Gimana kalian? belum ada ini Ya, berarti sadar menghimbau mengimplementasikan menjaga kebersihan dan penghijauan lingkungan gitu. ya. Ya Kebersihan dan penghijauan ya
keinginan siswa. Nah, kalau ini Siswa itu menilai guru, ya. Ingin guru kalian tuh gimana? Cita-cita kalian tuh guru saya harus ini, kan. Ya. Kalau yang punya guru jangan. Itu rahasia dulu. Oke. Ada lagi tambahan? Dapat? Yuk gali. Saya ingin guru saya ini, gali. Yang selama ini diimpikan. Yes. Tapi kalau sudah jangan cari-cari. Jadi tidak ada malas. sudah tercover semua, sudah lengkap menurut kamu. Ya, tapi kalau masih ada yang ingin disampaikan silakan. yang ada kegiatan Iya, artinya banyak. Kayak misalnya Ada lagi? Oke, membacakan sekali lagi ya. Mari kita sikap dan perilaku guru yang mencerminkan visi dari yang sudah terkandung sekali tadi. Yang pertama, berkarakter. Anda semua menginginkan guru yang disiplin, tepat waktu, lemah lembut, ramah, tidak diskriminasi, humoris dan menyenangkan. Tepat waktu kita termasuk disiplin. Ya. Jadi tidak usah pakai tepat waktu lagi, kita disiplin. Bagaimana seperti kalau kita hapus, tidak bisa dari disiplin. Karena kan sama-sama bawa anak dia. Ya. Ya. disiplin waktu lah. Ramah, setelah berjumpa, ramah. Biasanya kalau anak pengennya layani dulu. Kalau lemah lembut itu kan seperti saya bilang, tidak marah kan. Dari kalem gitu. Tapi kalau sulit bawaannya memang kalau guru gas, tapi dia baik. Yang sudah Kayaknya ada imiasi gitu. tapi kita terima gitu ya. Siapa kita memang lembut era. Sebenarnya sih nggak apa sih gurunya tegas, tapi kan hatinya baik. Nah itu dia, apa? Katanya gurunya tegas tapi hatinya baik. Nah, Gurunya kan juga baik. Iya. dia bilang ini gurunya tegas tapi hati baik. Berarti ramah, lemah lembut ini tergantung pandangan siswa. Berarti apa namanya itu? Relatif. Tergantung pandangan seseorang. Yang jelas pada umumnya kalian mau guru seperti itu. Ya. Jadi kalau ada pun guru yang tegas, kalian maklum, tapi maksudnya baik. Ya. Kemudian untuk intan dia lagi beribadah. Religius ini mungkin dalam proses belajar mengajar ada kasih motivasi sedikit ya tentang kepada Tuhannya Tuhan kita. Kemudian toleransi, tidak diskriminasi, tidak beda-beda kan. Oh ini agamanya tak sama dengan itu, pasti begitu maksudnya ya. Oke. Kemudian intek, kamu menginginkan guru yang kreatif, baik dalam mengajar dan inovatif dalam menyediakan jenjang pembelajaran gitu ya, pembelajaran bervariasi dan bisa
dengan kalian penerus bangsa dari SMP 1 kelas luar yang belum aktif silakan untuk lebih giatkan lagi. Kenapa? Karena sekali kita ngomong, sekali kita berpendapat maka akan diikuti yang kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau menurut kita diamkan aja, tak ada mau berpendapat maka akan selamanya tak mau berpendapat. Percaya atau tidak, tanya yang sudah berpendapat, betul? Nah, yang lain mudah-mudahan apa yang sekarang kita diskusikan itu menjadi pemicu. Oh, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Kenapa? Itulah nanti yang menjadi kesuksesan harian. Bukan hanya benar di sini, tapi kita utarakan. Betul, salah, nanti. Yang penting kita utarakan dan sejalan. Oke, kepada ibu semua juga ini diskusinya luar biasa menarik, sudah diputuskan. Semoga apa yang menjadi keputusan hasil diskusi hari ini bisa diimplementasikan, bisa membantu dari sekolah untuk menerapkan konsep visi yang akan datang. Bukan kemudian mengganti visi yang sudah ada, bukan. Tetapi ini adalah angan-angan dari Ibu Umi sebagai guru penggerak bahwa sekarang ini harus semua berpihak pada anak. Makanya anak diikutkan dalam diskusi. Oke, itu saja dari saya sebagai PP dan moderator dalam diskusi ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ibu juga, kepada Ibu juga, kepada anak-anak Ibu juga yang sudah berkontribusi dalam diskusi kita ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Tadi udah salam ya. Salam lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.